Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan di Jumat malam Sabtu kajian rutin, yaitu tahsin, membaguskan bacaan Al-Quran. Semoga langkah dan niat di rumah untuk hadir, memaksakan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahala mengalir terus menderas bagi hamba-hambanya yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak juga lupa salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu melaksanakan ajaran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sedikit mereview apa yang pernah disampaikan ya oleh Ustadz Abim Ismail tentang kenikmatan yang terbesar ya. Nikmat yang terbesar di dunia ini yaitu adalah kita dilahirkan sebagai umat Islam. Bersyukur lahir orang tua yang bukan kafirnya. Bayangkan pas lahir kafir dan siapa yang mau orang kafir, kita pengennya Islam selamat. Kita bersyukur ya dilahirkan, dan bersyukur juga kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, nggak salah ya. Tuh. Jadi ya bersyukur ya. Saya pernah tinggal di Citepus, di lingkungannya, waduh, banyak ya ucapan, perilaku, tarasa lolat, gigian maracid, puasa, barakecrakan, berburu hijrah ke Permata. Ya. 4 tahun mengikuti istri hijrah ke Permata. Alhamdulillah ya. Ini orang komplek ya juga bagus, baik secara lingkungan Islam. Ya. Yang keduanya kenikmatan yang terbesar adalah Al-Quran.
kan? Ada 6 poin ya. Kita umat Muhammad berikan kesehatan, ditutup aibnya, tidak merasa membutuhkan orang lain. Yang ketiga Al-Quran ya, sebagai nikmat yang terbesar yaitu Al-Quran. Maka Al-Quran ini jelas akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Itu kan. Makanya bagaimana kita agar mendapatkan satu kenikmatan dunia yang terbesar? Ada punya rumus P3K. Pertama, dipaksakan. Mengaji ya paksakan, jangan banyak alasan, ya kan? Udah itu kan. Banyak urusan, capek, itu sibuk. Ya Quran gitu-gitu aja teh. Ya, memang Quran begini terus Quran. Itu kan. Sehingga dipaksakan kita untuk membaca, menggali Al-Quran, ada menjadi satu kebiasaan. Pasti, Pak. Enak menjadi kebiasaan. Enak gitu. Saya membiasakan sholat suruh, udah nikmat gitu kan. Kalau pas deh, aduh asa berat, asa kumaha gitu kan. Udah dibiasakan memang gua kebiasaan gitu. Biasaan suruh, asa berat gitu. Kecuali kalau urusan-urusan penting, aduh berat meninggalkan suruh gitu. Tilawah ya paling minimal 1 juz, jangan 2 juz gitu kalau fokus gitu kan. Ya. Nikmat gitu kan. Nikmat baca Quran. Gitu. Jadi betul-betul ya bagaimana Quran dibaca mendapatkan satu jadi kebiasaan. Sehingga mendapat kebutuhan yang kedua, butuh kita. Kebutuhan kita untuk terus menggali membaca Al-Quran ya. Sehingga butuh ruh kita kan harus diisi. Jasmani makannya ya nasi, lauk pauk. Ruh kita ya Al-Quran dibaca. Gitu kan. Zikir. Ya, zikir ya Al-Quran yang dibaca. Ya, baca Al-Quran tuh didawamkan, tilawah dibaca terus ingin lebih baik bacanya bagaimana. Sehingga mendatangkan satu kenikmatan yang Allah berikan. Ajrong kabiro. Dan jelaskan Al-Quran kitabun anzala ilaika mubarakah, penuh dengan keberkahan ya. Itu saya rasakan dengan terus mengurung Al-Quran, dipelajari bacaannya, terus belajar dan belajar, mengamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Itu kan juga terus belajar gitu. Siapa yang lebih baik terus haus. Sudah bisa baca Quran, hanya bisa gitu kan. Tapi belum tentu kita sejauh mana kemampuan kita membaca Al-Quran lebih baik. Nah, itu yang perlu kita terus kan. Hanya sebatas gitu kan. Sebatas melaksanakan sholat bait cungkel, ya sholat gimana pahalanya? Karena biasa. Gitu kan. Laksanakan sholat Jumat, penting mah datang khotib nges ke depan gak datang itu kan banyak seperti gitu, seperti nggak punya beban gitu kan. Iyalah kan. Kita baca Quran terus baca Quran sendiri, bener enggak gitu kan. Sejauh mana penguasaan makhraj dan hurufnya gitu kan. Jangan harus bertanya gitu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Terus Al-Quran dibaca, terus ditanyakan gimana bacaan saya, cik pangcekeun jauh ke situ makan. Itu kan secara pribadi saya pengen cek bacaan saya gimana, itu makhrajnya ininya jauh. Ingin kualitas bacaan Al-Quran, maka di malam ini yuk kita sama-sama, saya juga belajar. Ingin menjadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Karena kenikmatan tadi yang terbesar yaitu Al-Quran. Kan. Baik, sebagai mukadimah, sebagai tetap ya memberikan satu motivasi buat saya pribadi ya. Ya. Ayat yang ke-16 di malam ini dia itu ulaika ya. Oke, bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ya, 1, 2, 3. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke ya, ayat ke-16 kita bahas ya, bedah yang di ayat 16 ini ya. Jadi dari huruf hijaiyah yang 28 itu ya, di makhorijil huruf terbagi kepada 3 tempat gitu kan. Ya. 1 secara mahrojnya, yaitu al-halqu, yang kedua al-lisan, dan yang ketiga asyafatani. Jadi huruf tenggorokan, huruf lisan, dan huruf bibir. Itu aja kan. Huruf tenggorokan kan ada 6. Ada di bawah, di tengah, dan di atas. Kan? Aksol, wastol, adnal. Itu kan. Tuh. Nah, yang lisan itu 18. Ya. Jadi sama, ada lebihnya 5. Ada aksol, ada wastol, ada adnal, tapi lisan. Aksol lisan, adnal lisan. Itu kan. Ya. Dibagi lagi, ada 5, ai tenggorokan cukup, ketiga ai di lisan mah ada yang keempatnya hafatul lisan, itu yang gigir, bo, bisa bo, bisa bo kaki, atau dua-duanya bo. Bisa salah satu di lidah ke kiri atau ke kanan, atau yang enak ya dua-duanya lah, biar adil. Bo, bo, ya, itu, ya. Yang kelimanya yaitu ada torful lisan, ujung yang paling banyak ya, ada 9. 18 tambah 6 berapa mas? 24 ya, itu kan. Di 18 huruf lisan yang dibagi 5 tempat, begini muter di sini. Ya. Tenggorokan maka di sini 4. Jadi 20 adalah 24 kan? 24 ya berapa huruf hijaiyah? 28 bukan yang 30 mah ya 30 sih saya. Ya ambil lam sama alif kan? Lam alif. Hijaiyah ya tinggal 28 yang betul-betul aslinya. Yang 4 apa? Adalah asyafatani, syafawi. Huruf bibir. Fa, ba, mim, waw. Jadi pas 28. Jadi dibagi 3 tempat.
Ya, itu. Al-jauf, al-khaisum itu punya huruf punya. Al-jauf ya hanya sebagai poka rongga mulut. Ya ada di tiga itu kan. Alif, waw, iya. Alif ada di al-halku-nya. Alif kan a itu di al-jauf. Waw ada di bibir. Wow, kan bibir. Alif bau iya kan? Iya ada di lisan. Jadi semuanya udah tercakup. Yang tiga itu di al-jauf ada, alif ada di al-halku. Itu kan. Iya ada di lisan, ya. Nah, gitu. Bau ada di asafatani, dua bibir gitu. Jadi ya al-jaufnya hanya sebagai membentengi gitu kan. Awal bentengan al-jauf itu untuk membentengi al-halku, tenggorokan kan dibagi tiga. Makhraj tidak dibagi lima kan, makhraj itu bagi lima. Al-jauf, al-halku, al-lisan, asafatani, al-khaisum. Tapi yang huruf itu dibagi tiga. Ketiga tempat udah habis kan 28. Al-jauf hanya ngikut, ini ada, sini ada, yana. Al-khaisum ya hanya dengung-dengung gitu kan. Hukum itu mah, al-khaisum mah rongga hidung Ada rongga mulut, ada rongga hidung gitu. Mata kudu jelas tong ngirung wae ngaji teh gitu kan. Tong juga al-jauf juga gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak ada al-khaisumnya gitu kan. Ya, itu enggak ada al-khaisumnya. Jadi al-jauf dengan huruf-huruf kan, huruf itu kan ada di al-jauf itu kan ada di al-halku, ada di al-lisan, ada di al-safatani gitu kan. Al-safatain dua bibir. Ya. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina tarawad dalalata bil huda. Itu ngajinya hanya cuma al-jauf doang. Tapi kan ulaika pas dengung itu aya ngirung gitu kan. Waktu ngirung gitu kan. Waktu jangan ngirung aya alaihim, enggak boleh gitu. Alaihim gitu. Alaihim itu makan fungsi al-hakunya, al-jaufnya main di situ. Jadi antara dibentengi antara awal al-jauf, al-khaisum di akhir untuk membentengi. Jek al-jauf teh ya ada vokal a, i, u, alif ya, bagaimana ucapannya? Di lisan ada. Itu. Di waw pengucapan. Al-bibir bagaimana? Jelas. Al-khaisum di akhirnya rongga hidung, entong ngirung wae deh ngaji teh. Itu kan ngirung A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina tarawad bil huda. Itu ngirung ngaji teh. Ah juga enggak boleh dah aya jauh. Jadi untuk membentengi antara huruf rongga mulut dengan rongga hidung harus di situ variasi. Yang tengah-tengah ini jadi ya fleksibel, harus ngirung, ini juga enggak ngirung gitu kan, ya itu semuanya gitu kan, gitu. Semua nun kan, mim, itu kan yang huruf yang ngirung-ngirung 7 kan, al-khaisum, nah hukum, iklab, ikhfa, itu kan dibagi-bagi. Ada ikhfa sapawi yang ngirung-ngirung kan, yang gitu kan, nah itu kan waktu ngirung-ngirung, tapi ya pada saat nggak ngirungi jangan nggak ngirung gitu, jelas gitu. Itulah untuk menjelaskan dari ketiga huruf yang 28 itu dibagi 3, al-halku, al-lisan, as-safatani, dikuatkan dengan jauf, al-khaisum. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Nah di sini tidak ada al-khaisumnya. Itu jangan ngirung, itu dibuka u kan jelas harus u. Jangan jangan ula. Ya ini main a i u. La kan huruf lisan. Ya.
Itu lam itu huruf lisan ada di mana? Adnal lisan. Adnal lisan itu kan. Ada berapa? Ada 3. Ada la, ada nun, ada ro. Itu huruf adnal lisan. Kalau aksol lisan hurufnya 2. Adalah ko sama ka. Itu ada sikanya itu adalah khadhuhul asfali. Jadi ke bawah dikit dari huruf qaf itu. Sikap ini gitu kan. Jadi si marojnya turun gitu kan. Jadi ya hati-hati pengucapan qaf sama kaf. Ya, gitu. Jangan disamain, ya. Qaf itu punya al istilah, kaf ini tidak. Sama-sama tapi huruf aksol lisan. Ya, jadi aksol lisan, lidah 2 itu kan si huruf ka. Nah, ka ini kan dari aksol turun ka itu kan. Kalladzi dzal kan huruf, nah huruf apa? Torful lisan. Ada ada sa, ada zo yang di gitu. Jadi kalau udah kita menemukan 3 huruf sa, za, zo, gigit. Bukan minaz zolimin. Saya baru waktu kecil belajar di anggaplah ya pesantren khusus gitu kan. Minaz zolimin, bukan zolimin. Zolimin namanya di pesantren nanti, Pak. Belum belajar tahsin, belum belajar ini. Gitu. Kurang dikuasai memang pesantren ya kepada mahraj gitu kan. Asal we minaz zolimin. Bener we. Di MTQ ke juara kabupaten bener we. Aneh sih kadang-kadang teh. Tak dibabat ku Ustadz Kanopa mah juara saya juara MTQ tingkat kabupaten. Ya, ini aja akhirnya iya yang ngikuti sekarang udah mulailah sekarang ya. Mulai dia memahami ikhlas, ridho gitu kan. Pengucapan dengan belajar ya jari gitu kan. Jadi sih tepat sih. Ya dulu ya memang karena ya dari awal juga enggak itulah ya. Jadi minal zo bukan zo, zai bukan zo. Gigit. Sa, za, zo. Itu huruf torful lisan ujung. Ya 9 ya. Ada ta, dal, ko. Ya. La ikan ladzi nash. Ya. Nash. Ya, huruf tapashi. Nah, huruf sya itu huruf tapashi, huruf sya masuk kepada kelompok alisan. Mana? Wastol lisan. Ja, ya, sya. Itu ja. Ya. Lidah. Tengah-tengah angkat ke atas. Ja. Enggak akan mungkin ja. Ja becek, enggak mungkin. Angkat ke langit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh, bukan irojim. Masih banyak Pak pengucapan irojim. Masih banyak. Salah enggak? Enggak salah sih. Tapi kurang fasih gitu, kurang tepat. Enggak salah itu, ya. Tidak meleset jauh gitu. Hanya kurang tepat gitu. Sama aja pengucapan ta sama ka. Mau hamas, mau tidak hamas, tidak. Ya salahnya kan disebut memang salah. Sebutnya kesalahan ringan gitu. Tapi enggak fatal gitu. Enggak bikin dosa. Kalau dosa mah za allazi, nah itu salah fatal. Allazi gitu kan. Itu mah fatal di Al-Fatihah, Mas. Siratal lazinaan kan ulang zi salah itu mah fatal itu mah. Lan jalali gitu. Lazi siratal lazi, setiap lazi harus gigit ya. Semua itu. Dimanapun alladzi banyak alladzi kan di Al-Qur'an itu harus digigit lidahnya.
Allazi bukan alazi. Nah, itu makhraj, fatal itu malah jalali. Kalau tadi malah khafi, rajim. Aduh udah ini rajim, itu mah hanya ya kesalahan ringan lah gitu. Nggak baru patah, banyak masih ya. Alikiot juga masih ya gitu. Rajim sok aja. Tapi yang lebih bagus ya, makanya itu tidak fatal itu mah. Gitu kan. Kadang Pak ini juga syekh ini rajim, ya yang lihat syekhnya juga gitu kan. Kalau itu suri ke yang lebih ini ya tetap aja kalau jari nggak boleh ini rajim, nggak boleh becek. Nah ini kan bukan huruf hamas jim itu, huruf jahar, huruf kuat, huruf qalqalah. Itu kan rajim. Nah pengucapan yang belum pas gitu kan. Yang lebih bagus fasih ya, iya kan gitu. Ya gitu kan. Sya ya ni rajim bukan ni rajim. Nah, ni rajim angkatnya ke atas gitu kan secara lidah yang tengah-tengah taikan ke atas tutup kena langit-langit atas. Ya gitu kan. Ya. Nah sama kan sya ya itu huruf-huruf tarful lisan. Alladzina ishtara ta ya ta ya mau ta juga itu enggak jadi masalah ya. Alangkah baiknya karena si ta ini memiliki sifat hamas, kenapa tidak sih kita dikit gitu. Ada hamasnya ta biar sempurna kan gitu kan. Haqqa tilawati. Tarawud bukan tarawud ya, tarawud beda. Bun tarawud itu mah dal tuh masuknya. Apakah masuk dal dengan do? Sama sih. Sama apa? Cara pengucapannya. Tarawud kan sama ke dal kan. Tapi jelas beda. Sama teh secara sepintas bekannya. Tarawud bisa, tarawud juga bisa. Tapi yang tarawud udah fatal itu. Fatal. Tapi secara pengucapan jangan bener. Tarawud. Awas bukan tarawud. Kan hafatul lisan. Bo itu. Memanjang. Bo. Nah, dia dihimpit. Bodil dubal. Bukan dadi dubade. Beda. Bodil dubal. Bau. Tarawud. Bukan tarawud. Bukan meringis. Tarawud. Bola. Tarawud. Bolalata. Bilhuda. Fama rabihat. Fama. Ya huruf sapawai. Fama rabihat bukan tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya jadi makhraj huruf yang perlu dipahami yang tadi. Penempatannya di mana, letaknya di mana. Yuk kita usahakan kejar sekemampuan kita. Nggak bisa langsung, nggak bisa, ya. Kecuali kalau terus diulang-ulang ya cepet bisanya. Ya kalau kita ya minimal mendekatilah, gitu kan. Kecuali kalau kita belajar dari kecil, terus belajar, gitu kan. Kita belajar seminggu sekali. Itu ya pengen bisa ya kita masa ambil ini aja ya dikit-dikit. Kecuali pengen bisa tuh saya latihan ya baik sendiri gitu. Bo bukan gitu. Tarawud bukan tarawud. Ya itu tiap ba ta fa ja ha kha da za ra za sa sha sa bo dha gha fa qa ka la ma na wa ha. Ya itu kan terus dicek setiap huruf ya latih terus bisa. Jangan berbenturan dengan di huruf lain dimasukkan ke sini. Ikodio ya. Mudah enggak? Mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana. Mudah, Allah mudah kan. Itu mudahnya karena kita usahanya seminggu sekali dia mudah ketemu lagi ngaji, enggak dilatih juga kan.
Pemain sepak bola latihan terus, ya bagus juga. Kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Napas nggak dilatih nggak panjang-panjang, pendeknya terus. Gitu ya. Ya adzan. Ya bareng-bareng aja ya di ayat yang ke-8 saya taki dulu. Ya. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Ya 1 2 3. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Acan bunyi, Pung, coba Pung. Ya, Pung lah. Wah, Bung bunyi ya. Setengah ayat, Pung, setengah ayat. Siap. Pung lagi pilek ya? Apa enggak lagi pilek? Udah nih sehat pileknya ya. Oke, alhamdulillah di pertemuan maghrib dan isya sampaikan di sini karena waktunya sudah bunyi ya. Tadi banyak menyampaikan tentang penempatan makhraj bagaimana ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit menjadikan ilmu sehingga penguatan makhraj sifat kita lebih fasih, lebih baik sehingga bacaan kita lebih baik, pahala pun lebih baik gitu kan, barokahnya lebih baik begitu. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.